Halo teman-teman, buat yang baru jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Alasastia di channel aku hari ini. Hari ini aku mau bahas mengenai salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dia adalah negara yang dikenal karena tidak punya laut sama sekali. Ayo tebak teman-teman, kalau tahu jawabannya langsung aja tulis di kolom komentar di bawah, silahkan. Hari ini aku mau bahas mengenai negara Laos ya teman-teman. Oke, negara Laos seperti yang aku bilang tadi termasuk salah satu kawasan negara yang berada di Asia Tenggara. Laos ini dijuluki sebagai The Landlocked atau negara terkunci atau tanah terkunci ya, tanah terkunci karena negara ini dikelilingi oleh daratan dan tidak mempunyai laut di negaranya. Jadi di kawasan negara dia tidak punya laut sama sekali, bahkan tidak punya pantai. Gimana ya kira-kira perekonomian bisa tumbuh di negara tersebut, dan bagaimana masyarakatnya bisa beradaptasi, dan apakah tempat traveling masih tetap ada di Laos? Oke, kalian kalau penasaran bisa langsung tonton video aku sampai akhir, jadi jangan di skip ya teman-teman. Buat yang baru di channel aku jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Berikut ulasannya. Yang pertama, konsumen beras ketan tertinggi di dunia. Negara Laos termasuk ke dalam salah satu pengkonsumsi beras ketan tertinggi di dunia. Hal itu bahkan mereka akui karena mereka menjuluki diri mereka itu dengan sebutan Luk Hau Niao, yang artinya anak-anak dari ketan. Hal ini sebenarnya sih nggak bisa dipungkiri karena sebenarnya sejak zaman dahulu hampir semua jenis makanan yang ada di negara Laos menggunakan ketan sebagai bahan dasar pangan mereka. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sih beras ketan di Indonesia biasanya kita gunain buat klepon, terus apa lagi? Ketahuan deh jarang masak. Yang kedua, tempat yang paling banyak dibom. Negara Laos adalah tempat yang paling banyak dibom sebagai akibat dari peperangan yang terjadi antara negara Amerika Serikat dan negara Vietnam. Terjadi tahun 1964 dan 1900 sampai 1973. Jadi selama peperangan itu 9 tahun, negara Amerika Serikat telah menjatuhkan lebih dari 2 juta bom di kawasan negara Laos, yang dimana 30% di antara bom tersebut tidak meledak, sehingga bom yang tidak meledak tersebut mengakibatkan lahan atau tanah itu tidak bisa digunakan untuk bertani. Kalau kalian sempat atau kalian menjadikan Laos salah satu tempat destinasi wisata kalian bisa mampir ke Chope yang ada di Vientiane dan pusat informasi UXO yang ada di kawasan Luang Prabang. Itu tuh kayak ada sisa-sisa perang gitu, kayak kaki, tapi kayak agak serem gitu. Di situ tuh kayak kalau kalian suka belajar sejarah, kalian bisa banget tuh mampir kedua tempat itu. Nanti aku bakal tulis di description box tempatnya, dan untuk cari gambarnya itu aku nggak berani tampilin, tapi nanti aku sebagian aja ya teman-teman. Yang ketiga, Berlau merupakan bir terbaik di Asia. Berlau merupakan salah satu bir yang dimiliki oleh negara Laos yang terbuat dari beras jasmin dan ragi yang diimpor langsung dari Jerman. Bahkan dengan kualitas Berlau ini sendiri, dia berhasil memenangkan penghargaan yaitu di ajang Monde Selection. Mereka berhasil memperoleh emas pada tahun 2006 dan 2010 dan perak pada tahun 2003. Bahkan saking terkenalnya, beberapa media asing seperti New York Times, The Wall Street Journal juga pernah mempublikasikan mengenai Berlau tersebut. Yang keempat, kopi Laos disajikan dalam kantong plastik. Kopi khas Laos ini bisa kamu temui di pedagang-pedagang
yang menjual di daerah pinggir jalan gitu, teman-teman. Jadi dia itu kantongnya itu agak besar. Di bagian bawah itu kental manisnya, susu kental manis itu agak setengah dari kantong itu sih. Kemudian ada disirami sama kopi khas dari sana, es batu, dan sedotan. Cuman bedanya dengan kopi Indonesia, sedotannya itu biasanya lebih dari satu dan ukuran kantongnya itu lebih besar. Makanya kalau kopi Laos itu identik penyajiannya itu ke kantong plastik gitu. Cuman itu bisa kamu temui saat membeli di warung-warung pinggir jalan. Itu sih dari informasi dari beberapa artikel yang aku baca ya, teman-teman. Yang kelima, sebuah negara komunis. Laos merupakan salah satu negara komunis dari 5 negara komunis di dunia, yaitu bersama Korea Utara, Cina, Kuba, dan Vietnam. Setelah Perang Saudara berakhir tahun 1975, pemerintah komunis telah melemparkan pemerintah monarki dan telah berkuasa sejak saat itu. Nama resmi dirubah menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos, dan bendera komunis sendiri, yaitu gambar merah, palu, dan sabit, biasanya berdampingan berdiri dengan bendera negara Laos, yaitu merah dan biru. Oke teman-teman, cukup sekian vlog dari aku hari ini. Hal yang menarik dari negara Laos sih kalau menurut aku yang bisa kita ambil pelajaran, negara Laos memang belum memiliki perekonomian yang bagus. Bahkan kalau bisa dibandingkan dengan Indonesia, sebenarnya Indonesia memiliki perekonomian yang lebih bagus daripada negara Laos. Tapi yang bisa kita ambil dari segi pangan, mereka memang tidak memiliki lahan pertanian yang cukup bagus karena dampak dari peperangan itu, karena hampir sebagian dari lahan mereka sudah terkontaminasi sama material bom-bom gitu, jadi tidak bisa dibawa bertani. Tapi mereka tetap bisa mengolah berbagai bahan-bahan pangan pokok untuk bisa dijadikan makanan mereka sehari-hari. Semoga kalian suka sama video aku hari ini. Buat yang suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Buat yang baru berkunjung atau baru mampir nih ke channel aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Jadi tiap aku update video, kalian bisa langsung nonton. Dan aku jadi lebih semangat untuk update video baru. Terima kasih. Assalamualaikum.